Di Jawa ada namanya Bantung Bontowoso, di Madura ada namanya Joko Tole, di Kalimantan ada namanya Lambung Mangku. Lengkap ini. Sana punya cerita Ibu Tiri yang kejam, kita punya. Sama juga, sana namanya Cinderella, sini bawang putih, bawang merah. Sana punya Charlie Chaplin, sini punya Pak Pandir, Pak Belalang. Lengkap bangsa kita. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuri timun. Apa bedanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menempuh perjalanan tarekat menuju tasawuf itu berzikir duduk di padang pasir selama 25 tahun. Nah, Syekh Hasan Sadzili itu 20 tahun. Ibnu Arabi 25 tahun. Nah, ini makanya orang-orang ini menjadi mursyid thariqah. Jadilah yang namanya Syekh Abdul Qadir thariqahnya Qadiriyah, Syekh Hasan Sadzili thariqahnya Syadziliyah, Ibnu Arabi thariqahnya Akmaliyah. Tapi ya lama, Sunan Kalijaga 3 tahun di tepi sungai itu kisahnya. Nah, kalau istighosah ini ngicipi. Makanya kadang cuman setengah jam atau kadang 2 jam itu udah cukup lama. Dan cuman ngicipi aja. Ya Allah, 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 ya Allah. Udah wong. Biasa kalau nama Allah disebut ya angin. Ini menjelaskan dunia lain ini soalnya. Nah, kita ini karena ngicipi, kadang ya baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulutnya baru ngicipi tok mulutnya itu sudah matanya tidur. Ya Allah, 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 ya Allah. Lututnya lieng semutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pantatnya apa? Panas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, kok nggak selesai. Nah, itu karena ngicipi. Nah, inilah yang menghasilkan ilmu besar dalam disiplin ilmu Islam. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam yang terkait dengan pikiran-pikiran keislaman, ada ilmu fikih yang terkait dengan peribadatan. Dah, kalau fikih itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kalam itu membicarakan kenapa di dalam Quran ada idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, tapi kok juga ada khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Ada yang bim salah bim, kok ada yang 6 hari. Nah, itu dibahas oleh ilmu namanya ilmu kalam. Kenapa Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir? Allah berkehendak dan semua tergantung kekuatan Allah. Tapi kenapa pada ayat yang lain Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib sesuatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Lah, ayat-ayat yang terlihat kontradiktif ini dibahas oleh ilmu namanya ilmu kalam. Nah, ilmu yang satu adalah ilmu bagaimana memantapkan jiwa menghadap Allah. Lah, maka menyebut-nyebut asma Allah. Lah, perintah menyebut asma Allah itu dari mana? Dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pertama kali turun bicara Iqra, baca bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Lah, nama Tuhanmu itu siapa? Allah.
Makanya nama Allah ditaruh paling depan di dalam Al-Quran. Wujudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asma Allah. Loh, makanya orang-orang tua dulu sebelum mempelajari ilmu yang lain, orang diajarkan menyebut asma Allah, karena bismillah itu menyebut asma Allah. Makanya melahirkan ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ngicipinya namanya istighosah. Makanya para ulama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulut menyebut, karena disuruh nyebut maka mulut bisa nyebut. Ya kalau orang Jawa ada yang keluarnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di Melayu ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, orang Spanyol ye ilih, ye ilih, ye ilih, ye ilih. Lah, itu perintah menyebut. Loh, makanya para ulama itu menghasilkan ilmu menyebut asma Allah. Lah, mulut bisa menyebut, tapi kepala suruh nyebut gak bisa bunyi. Maka ulama mengajak kepala menyebut Allah dengan geleng, ya Allah, ya Allah. Karena ini kepala ini gak bisa bunyi. Tangan tidak bisa menyebut, maka caranya diajak memegang tasbih. Kalau kecapean tarik tasbihnya krok gitu. Iya. Mata nggak bisa nyebut, maka mata cara nyebutnya ketika mulut menyebut, mata dijak melek. Kaki nggak bisa menyebut, maka cara menyebut dijak bersila atau gini. Pantat nggak bisa menyebut, maka diajak duduk. Hati tidak bisa menyebut, maka diminta tenang ketika mulut. Makanya lahirlah ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu istighosah. Lah makanya orang kalau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah disebut terus, dia akan bersumber, menghasilkan sumber namanya sumber Ar-Rahman. Lah Ar-Rahman ini adalah contoh paling gampang. Allah bikin singa, Allah bikin kijang, Allah bikin babi, Allah bikin manusia. Lah singa ketika makan kijang kita sedih, kasihan singanya, kasihan kijangnya. Tapi ketika singa makan babi, kita seolah-olah bersyukur, syukur kamu dimakan babi. Padahal di hadapan Allah tidak ada bedanya antara singa, babi sama kijang. Singa boleh makan kijang, singa boleh makan babi, singa boleh makan sapi, singa boleh makan kambing. Tapi kita berpihak ketika singa makan babi. Kita tidak berpihak ketika singa makan kijang. Kita lupa bahwa kita setiap hari juga makan ayam. Yang ayam itu juga pengen kawin. Kita lupa bahwa kita setiap hari motong sapi. Jadi sama-sama makan, cuman caranya berbeda. Nah, gara-gara kalimat inilah kemarin saya banyak dikomplain di Hong Kong sama di Cina. Karena saya katakan orang Cina makanan pokoknya babi sama anjing, dan kaum muslimin makan setiap hari. Wara semua, gimana Anda bisa mengatakan itu? Iya, makanan pokoknya orang Tiongkok itu babi sama anjing, dan kaum muslimin makan setiap hari. Lihat, itu emosi, gimana Anda mengatakan? Buktinya apa? Ya saya sudah melihat sendiri bahwa makanan pokok orang Tiongkok itu babi sama anjing, dan kaum muslimin makan setiap hari. Lu kan gitu. Ya kaum muslimin makan setiap hari, kalau nggak, kecuali kalau hari puasa. Urusan babi sama anjing ya nggak makan. Tapi kaum muslimin makan tiap hari. Sama dengan kemarin saya dikomplain orang gara-gara saya bilang
Pak Nadiem Makarim harus didemo setiap hari karena Pak Nadiem Makarim sudah bikin keputusan kontroversial, yaitu siswa dilarang pakai jilbab. Iya kan, keputusan menteri yang baru kan siswa tidak boleh pakai jilbab, yang boleh siswi. Loh, yang ada siswa kan laki-laki, siswi itu Bu. Nah, sama kita ini kadang lupa, ada babi dimakan singa kita syukur, tapi ada kijang dimakan singa kita nggak tega. Kita lupa bahwa setiap hari kita ini makan ayam, makan gerameh duduk kepalanya gitu loh. Makanya orang yang sudah mateng dalam bismillah, dia akan tenang lihat dunia. Dia lihat dunia tenang, bahwa siapapun yang ada di dunia ini dapat rahmannya Allah. Orang Yahudi kok di dunia, berarti ya juga dapat rahmannya Allah. Orang Nasrani di dunia dapat rahmannya Allah. Makanya kalau sama-sama di dunia, sama-sama dapat rahmannya Allah, dan manusia bisa bekerja sama. Makanya kaum muslimin kalau pergi haji, yang nyiapkan pesawat orang Yahudi, karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin nggak jadi, karena namanya tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko. Makanya para ulama tasawuf jarang yang reaksioner, hancurkan seluruh orang Yahudi. Lah kalau orang Yahudi mati semua, kita pergi haji renang. Jadi dalam mensikapi perbedaan di antar bangsa ini butuh ulama-ulama yang tasawufnya kuat, karena hanya beliau-beliau yang mampu melihat bahwa ada persoalan yang cukup serius ketika umat Nabi ketemu dalam perbedaan bangsa dan perbedaan suku. Nah, ini landasan dasar. Makanya ulama-ulama yang tarekatnya mateng tidak reaksioner. Ada orang Nasrani bunuh, ya tidak. Ibu-ibu kalau ada orang Nasrani mati semua, jelek-jelek. Karena yang bisa bikin bedak yang bagus, parfum yang wangi, itu orang Nasrani yang ada di Prancis. Kalau bedak Bengkulu orang sudah nggak mau, wong beras ditumbuk, blonteng semua. Loh, ini kehidupan. Bapak polisi, TNI, itu nggak ada yang tahu kalau beliau itu TNI Polri. Taunya karena di bordir. Bordiran tulisan itulah yang membuat semua orang tahu beliau TNI Polri, Angkatan Laut. Nah, yang membuat mesin bordir siapa? Orang Cina, mereknya Butterfly. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Coba kita masjid lampunya terang karena ada Thomas Alva Edison. Kita bisa pergi haji dengan tenang karena uang kita dititipkan di bank. Sementara seluruh bank itu terkonsentrasi pada bank devisa New York yang ada di Wall Street, Amerika. Yang punya bank devisa New York si Rothschild Rockefeller, orang Yahudi. Makanya kalau pikiran tidak jauh, tiba-tiba emosi karena bank itu pusatnya punya orang Yahudi, maka kaum muslimin mengharamkan bank. Nah, kalau kemudian terjebak di situ, kaum muslimin semuanya berdosa karena seluruh kaum muslimin pakai uang. Uang itu keluaran bank, bukan keluaran KUD. Pergi haji pakai bank, baca Quran pakai bank, karena seluruh percetakan Quran sebelum dibeli negara utang kredit ke bank. Ayo. Loh, itu maka ulama-ulama tasawuf yang bismillah menyebut asma Allahnya mateng, ini enggak gerasa gerusu, enggak kaku hidupnya. Makanya para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tua, ulama-ulama tarekat paling tidak suka kalau ada orang baca bismillah, baca Fatihah, bismillahnya
hilang. Karena kalau sudah bismillahnya hilang, kaum muslimin tidak punya pembelajaran menyebut asma Allah. Makanya kemudian hari ini bisa kita rasakan orang yang keras-keras itu biasanya kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Ya. Cari ke masjid-masjid itu, kalau sudah bismillahnya Fatihah bismillahnya hilang, orangnya keras-keras biasanya. Alhamdulillah. Apa aja salah. Sampai pilpres itu aja salah. Sampai ada yang pilpres mengatakan perang Badar. Untung berhenti karena apa? Dua orang ini punya kebesaran jiwa, Pak Prabowo sama Pak Jokowi hari ini bersatu membangun bangsa. Ini pembelajaran yang luar biasa. Pak Prabowo kesatria yang dididik oleh TNI, Pak Jokowi kesatria yang dididik oleh sipil, ketemu. Akhirnya supporternya bingung, loh. Ini kemarin kita mau perang kok jadinya begini katanya. Ini pembelajaran, insya Allah 5 tahun lagi orang tidak seramai kemarin ketika pilpres, dan dua pahlawan bangsa ini akan tetap menjadi catatan sejarah pernah menghentikan perang yang sesungguhnya bukan perang, karena pilpres hanya fenomena politik. Ini luar biasa dan terjadi di Indonesia. Terus yang kemarin, kalau tidak kau menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Terus sekarang dia mau ngapain sekarang? Ayo kalau udah begini, maka biasa aja Bu ya, biasa aja, nggak usah emak-emak sampai masuk penjara nyebar hoak. Karena ini pilpres bukan perang agama, sampai jangan jadi korban hoak. Ini pilpres, dua calon presiden bersatu. Ini pembelajaran bahwa para pemimpin bangsa pikirannya masih waras, bahwa harus bersatu demi apa? Demi bangsa dan negara, agar 5 tahun ke depan tidak terjadi peristiwa seperti setahun yang lalu. Ini luar biasa. Loh, makanya inilah sekolah itu di sini. Terus besok kalian mau serius, ini tentang negara, tentang kafir. Itu kuno sudah, itu era yang udah lewat. Enggak begitu. Pilpres itu banyak-banyakan pendukung gitu aja, banyak-banyakan yang nyoblos. Curang nggak bisa. Sekarang mau curang bagaimana? TNI Polri begini setiap hari. Emang dulu bisa curang, sekarang orang nyoblos itu dipoto. Nyoblos calon DPR dipoto pakai handphonenya sendiri, jebret, keluar situ, aku nyoblos kamu, aku minta 50.000. Itu biasa. Ini pilpres, pilihan presiden Indonesia, biasa aja kita berkali-kali pilpres, dilatih dalam pilkades, kemudian pilgub ini adalah fenomena politik. Jangan mau dibohongi, ini persoalan agama. Pak Jokowi Muslim, Pak Prabowo Muslim. Calon wakilnya Pak Jokowi waktu itu Yai Ma'ruf Amin, ketua MUI, ketua NU. Calon wakilnya Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, Islam. Kok tiba-tiba ada yang berbicara tentang perang melawan orang kafir? Ya utakmu nanti kayak gini ini. Dan itu semua terjawab hari ini. Pak Prabowo sama Pak Jokowi, siap Bapak Presiden. Mau apa sudah? Ayo. Ini pelajaran kenegarawanan dua calon presiden, kita angkat topi, acungi jempol. Inilah watak satria yang memikirkan bangsa dan negara. Lah supporternya memang nggak mikirin bangsa dan negara, nggak mikir. Wong polisi disebut tohut, iya, Pancasila disebut kafir, merah putih disebut tohut, dan mereka mau ganti itu semua. Yang sesungguhnya mereka sedang membawa produk gagal masuk ke Indonesia. Loh, Hizbut Tahrir dibawa ke sini, wong itu produk gagal di Filistin.
Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina untuk menyelesaikan problem Filistina, dan dia gagal. Masa produk gagal mau kamu jadikan untuk menyelamatkan problem Indonesia? Ya nggak mungkin. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjadi problem solvingnya orang Mesir, dan gagal. Bahkan Mursi digantung rakyat Mesir. Masa produk gagal obat kedaluarsa mau kamu bawa ke sini untuk menjadi problem solving Indonesia? Kita ini orang Indonesia yang setelah merdeka sudah dicoba, apakah kita akan menyelesaikan Indonesia dengan cara Eropa? Dijawab oleh para sastrawan dengan membuat apa? Membuat novel salah asuhan. Gak mungkin Indonesia diselesaikan dengan cara Eropa. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Tidak bisa. Lahirlah novel di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Tidak bisa. Lahir novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Tidak bisa. Lahir novel Siti Nurbaya. Loh, ini kan cara nenek moyang kita. Akhirnya berebut perang dalam Lekra sama Manikebu. Loh, ini kan sudah. Loh, karena bangsa kita ini bangsa puluhan yang semuanya sudah ketemu. Karena apa? Kita ini umat zaman akhir, umatnya Rasulullah ketika jadi nabi, dunia penuh manusia. Nabi Adam ketika jadi nabi, ini umatnya baru satu keluarga. Makanya lahirlah masalah namanya masalah cinta. Wong baru satu keluarga, maka tidak dikasih kitab suci. Wong sak keluarga aja cuman dikasih ini namanya kebo, ini namanya ini. Dan bentuknya masih satu, tinggi besar 55 meter 60 dhiro. Nabi Adam itu gedenya 65 ini, sekitar 55 meter. Makanya jangan heran kadal zaman Nabi Adam gedenya sedino saurus. Nabi Idris jadi nabi juga manusianya belum banyak, baru sekampung. Nabi Nuh jadi nabi, umat baru sekampung. Nabi Sulaiman jadi nabi, umatnya ketambahan jin. Nabi Musa jadi nabi, umatnya baru satu negara Filistin sama negara Mesir. Dan pikniknya belum jauh. Umat Nabi Musa belum sampai Bengkulu, belum. Umat Nabi Ibrahim belum sampai Bangka Belitung, belum. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah jadi nabi, manusia sudah beraneka macam, sudah berpisah menempati benuanya masing-masing, dan wajahnya berubah. Itu di zaman Nabi. Makanya Nabi dipesan oleh Allah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian ini sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Pesan itu diberikan kepada Rasulullah. Di Taurat belum ada, di Injil belum ada. Karena zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa orang belum banyak, tapi zaman Nabi Muhammad sudah berbangsa-bangsa, bersuku, maka pesan itu ada. Loh, makanya umat Nabi Muhammad harus paham bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku. Dan paling banyak kawasan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ada di Indonesia. Arab itu satu bangsa, Eropa satu bangsa, tapi puluhan bangsa ada di Nusantara. Jadi kalau mau berbicara tentang mengenal perbedaan bangsa dan suku, belajarlah pada orang Nusantara. Ini bedanya. Makanya cocok pesan Nabi, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pengertian. Karena umat Nabi Muhammad memang udah pisah-pisah. Cuman diminta lita'arafu agar kalian saling pengertian. Kenapa? Karena juga sudah berbeda. Yang di Arab masih cantik kan, ganteng, hidungnya mancung. Yang ke Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang ke Afrika berubah jadi hitam gosong kayak kopi goreng. Yang ke Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit. Yang pindah Indonesia jadi kecil-kecil, pesek-pesek,
rembes. Paling cantik cuman Bu Fatmawati. Makanya saya mau pesan sama Pak Gubernur, tetangganya ada enggak gitu. Tapi tadi udah dibuka, nenek moyang istri saya orang Bengkulu. Iya, nenek moyang istri saya itu orang Bengkulu. Bahkan makam neneknya ada di Bengkulu, tapi saya belum pernah sampai situ. Ini cucu Raka Dablek itu ya ini. Karena ketemunya di Palembang. Gitu, mano. Nak mano kau? Segek nyoba ya. Iya, dulu saya sama keluarga saya yang dari Palembang diajari. Ada orang baca Pancasila paling aneh, itu orang Sumatera katanya. Kenapa? Kalau baca Pancasila lucu. Gimana? Cie katanya. Cie bintang pesagi 5, 2 rantai pangikak kudo, 3 baringin barambui kribo, ampe sapi kilo, 5 kapas pembesi muko, padi pangisi parui. Ayo kan diajari itu. Terus diajari juga katanya, hati-hati kan apa? Jangan kekalangan, nanti cakal endung mudo katanya. Ya, jadi Nabi Muhammad ini jadi nabi ketika orang sudah beda-beda. Makanya Allah cuma minta pengertian, kamu ta'aruf harus saling pengertian. Maka kita cuma minta pengertian aja. Dan umat Rasulullah agar punya pengertian disuruh napaktilah sejarah manusia tertua di dunia. Apa? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah tugu pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dulu turun duluan, Siti Hawa turun belakangan. Maka Nabi Adam ketika turun rindunya luar biasa pada Siti Hawa. Jadi manusia turun pertama kali ke muka bumi, ujiannya adalah rindu. Makanya rindu itu paling sakit buat anak manusia. Gak ada yang sakitnya melebihi sakit rindu. Sakit gigi disontek sembuh, sakit udunen disontek sembuh. Tapi kalau sakit rindu, ya Allah sakitnya. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, juga gak keluar. Itu orang rindu. Makanya Nabi Adam mencari Siti Hawa, jalan ke sana ke sini. Hawa, persis kayak orang sekarang kalau rindu ke sana ke sini, ke sana ke sini. Adeng. Baru kemudian setelah 200 tahun, Bang Adam, Hawa, Bang Adam. Wah, Nabi Adam gitu lihat Siti Hawa duduk di atas bukit. Nabi Adam berlari, Siti Hawa turun, sarungnya kini tawarik turun. Nabi Adam cuma, Hawa, kamu jangan turun. Awas kalau kamu turun. Kenapa Bang? Aku rindu. Jangan, kau tetap di sana. Turun jangan, biar aku yang naik. Kenapa? Karena kalau kau turun mengejarku, aku khawatir nanti ada di anak cucu kita mencontoh kita, perempuan ngejar laki. Jangan di sana. Itu kalau orang sekarang Siti Hawa langsung berdiri dan bernyanyi, baliklah abangku, balik abangku rindu di tengah lama. Nah gitu. Lah akhirnya Nabi Adam naik itu kalau film India lagunya Hamko Hamise Culalo, sambil muter-muter gitu. Akhirnya pelukan itulah ditandai oleh Allah, namanya Jabal Rahmah. Nah, agar manusia tidak lupa dulu nenek moyang pertama di situ ada, kaum muslimin yang sudah berbeda-beda suruh nengok Jabal Rahmah agar tahu bahwa seluruh manusia semuanya bersaudara. Ini prinsip dasar ukhuwah basyariyah. Cuman kita disuruh minta pengertian. Yang di Arab cantik ganteng, kita pengertian aja, karena di sana nggak ada air. Kalau dibikin jelek kayak kita, nggak mandi tambah jelek. Nah kalau sudah cantik ganteng nggak mandi nggak apa-apa. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, dinginnya luar biasa, maka dibikin besar oleh Allah agar tidak kedinginan mati. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Maka dibikin besar, karena kalau bulan
musim dingin nggak ada matahari. Tanpa ultraviolet kulit orang Eropa berubah bintik-bintik kayak kulit tekek karena pigmennya hilang. Maka berlari ke Indonesia berjemur di pantai Panjang. Untuk apa berjemur? Bukan pornografi, sampean aja yang ngeres. Maka kalau ada turis ke pantai Panjang, Pak Gubernur, mereka berjemur, bukan pornografi. Maka penjenengan sebagai gubernur tolong nggak usah bikin perda syariat turis masuk Bengkulu harus pakai jilbab, nggak usah. Itu Allah yang minta pengertian lah, kasih pantai yang sebelah sana biar kalau berjemur nggak dilihat sama anak-anak Bengkulu, itu aja loh. Ini bentuk pengertian. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Makanya kalau bulan Desember hari raya Natal pakai daun cemara, bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok. Makanya seandainya Natal itu asli Bengkulu, bisa daun jambu, bisa daun duren, bisa apa saja. Makanya Majelis Ulama Indonesia dan takmir masjid nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Loh, yang kayak gini itu pengertian aja. Orang Afrika kenapa hitam? Ya karena ada singa, makanya dibikin hitam biar kalau dikejar singa lari nggak ketahuan, langsung tengkurap. Nah sudah nggak ketahuan. Itu sederhana. Loh, ini nggak ada dalilnya, tapi karena kita cuma diminta pengertian gitu aja. Orang Cina kenapa tembem sipit? Bahkan sampai Palembang masih tembem sipit gini. Ada yang dari Bengkulu, turunan dari sana ini begini. Kenapa? Di sana itu kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Makanya terus iya, ini silau. Lah yang di Indonesia kenapa kecil-kecil pesek-pesek? Enggak ada masalah buat kita. Karena yang seperti kita minimalis, kecil-kecil pesek-pesek oleh Allah ditempatkan di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Enggak ada. Nah, umat Rasulullah sekarang ini ketemu semua, antar bangsa ketemu karena kita orang milenial, ketemu semua. 20 tahun yang lalu Pak Kapolda pengen melihat Afrika, nunggu flora dan fauna, baru lihat gajah Afrika. Pak Gubernur mudanya juga gitu, apalagi di sini masih ada, belum ada TV kayaknya. 20 tahun yang lalu di sini belum ada TV. Wadah ya. Iya, lengi ya, saya itu ke Sumatera, ke Palembang waktu itu nggak ada TV di Sumatera itu. Tapi semua orang punya parabola. Kok Wampung di tengah sawah ada parabolanya. Nah itu pengen lihat Afrika, nunggu flora dan fauna. Itu 20 tahun yang lalu. Sekarang nggak perlu kemana-mana, pegang smartphone, handphone, tinggal lihat gini aja bisa sampai ke Afrika. Tinggal ketik gajah Afrika keluar, kucing Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar. Itu dunia baru yang nggak bisa dihadang karena masuk ke dalam rumah masing-masing. Dulu TV-nya dimatikan nggak lihat gajah, sekarang ya ini dunia baru tanpa batas, nggak ada dinding, dunia baru ini. Dulu 20 tahun yang lalu kita kalau rindu sakitnya luar biasa, apalagi kalau namanya sedang tugas gitu, kangen itu berat. Ya, rindu itu sakit. Mesti nulis surat, pergi ke pasar, beli kertas warnanya pink, baunya yang harus bau mawar, jangan bau melati, karena bau melati itu bau gendruwo. Terus tulisan tintanya biru, karena cinta mengharu biru. Baru ditulis karena rindu itu sakit dulu, karena nggak bisa ketemu. Untukmu kekasihku di rantau orang. Entah kenapa malam hari ini aku benar-benar merindukanmu. Sayangku, apakah kau sudah mulai bertugas? Apakah engkau sudah pakai topi polisimu? Pak Kapolda kan gitu. Apakah kau sudah pakai sepatu?
Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Perih setiap mengingat namamu dan mengenang wajahmu. Seperti kata pepatah, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku malam hari ini terpaksa menulis sajak rindu karena rinduku sudah tidak tertahankan. Dan aku pun yakin kau pun merindukanku. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Oh, langsung dikirim Pak Pos. Nunggu seminggu jangan-jangan dibuka komandan ini. Sama TNI juga begitu, sama lah itu. Nah sekarang dunia milenial apa perlu begitu? Nggak perlu, tinggal miring gitu aja. Terus dikirim bus gitu. Kalimatnya nggak panjang, pendek, cuman muah. Lah itu milenial. Dunia baru yang sama sekali nggak kebayang 20 tahun yang lalu. Makanya anak-anak gadis kita kalau merayu kekasihnya berubah sekarang. Bukan lagi engkau seperti rembulan, nggak mau karena rembulan udah ketahuan bronsel. Maka rayuannya milenial aneh. Mas, apa? Abang, apa? Nanti kalau pulang sekolah jangan lewat selatan ya. Kenapa nggak boleh lewat selatan? Karena kalau lewat jalur selatan aku nggak bisa mengutarakan isi hatiku. Wah, itu anak milenial lucu. Kalau lewat jalur selatan aku nggak bisa mengutarakan isi hatiku. Oh ya udah, lewat utara. Loh, rayuannya juga aneh, Dek. Apakah adik anak sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Nah itu anak milenial. Nah tiba-tiba 20 tahun berikutnya zaman kita semua jadi satu. Radio di situ, TV di situ, koran di situ, bahkan senter ada di situ. Bahkan lampu di situ. Ini dunia baru. Orang Eropa nggak datang ke sini, tapi mesin printernya datang sehingga pengajian ini nggak perlu ngelukis, tinggal di print. Semua Cina datang dengan peci haji. Ustadz ya itu peci hajinya produksi Cina. Nggak percaya, coba dilihat itu made in Cina ada. Makanya tadi Pak Kapolda mau dikasih putih-putih, hitam aja katanya. Itu kan produksi Cina yang putih. Ternyata yang hitam juga bludrunya produksi Cina. Ini dunia baru. Ya, mereka nggak datang tapi kipas anginnya datang. Jadi makanya ketika dunia baru ini manusia sudah ketemu dengan sekian perbedaan, Islam sudah dibekali mengerti makna perbedaan bangsa. Maka Islam kalau yang maju pikirannya biasa aja, nggak dikit-dikit kafir, musuh. Nah, itu orang kuno itu. Umatnya Nabi Musa mestinya dia seperti itu. Kalau umat Nabi Muhammad harus tahu manusia memang berbeda-beda. Inilah. Makanya Islam datang kemanapun biasa aja. Beda dengan orang Eropa. Orang Eropa tidak diajari perbedaan bangsa. Makanya mereka ngertinya ras terbaik itu ras Arya, kulit putih. Makanya ketika masuk ke Afrika yang namanya Christopher Columbus, ketemu Tanjung Harapan, lihat orang Afrika hitam-hitam dikira neraka. Karena menurut konsep mereka orang jahat itu dibakar di neraka dan gak boleh mati agar bisa disiksa lagi. Maka Christopher Columbus ketika menembus Tanjung Harapan, orang Afrika ditembaki. Karena apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka semenjak itu seluruh perbudakan dari Afrika. Makanya orang Afrika yang takut diperbudak, telinganya dipotong, bibirnya dipotong. Maka konsep kecantikan di Afrika adalah konsepnya aneh untuk menghindari perbudakan. Yang akhirnya memang Afrika diperbudak oleh orang Eropa, menghasilkan kisah perbudakan yang paling pilu namanya Amistad, manusia lambung kapal. Manusia ditumpuk di dalam kapal, yang mati dibuang, yang selamat dijadikan budak di Eropa. Tapi orang Amistad dari Afrika ketika dalam situasi terjepit, mereka komunikasi dengan
bahasa yang cuman bahasa mulut. Lahirlah konsep musik namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz diadaptasi oleh orang Eropa dalam dekonstruksi baru namanya musik blues. Dan ketika musik blues dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Dan ketika musik rock masuk Indonesia menjadi rock dut. Nah ini orang Eropa yang masuk ke sini, mereka menganggap kita juga bukan manusia. Belanda datang ke sini, Inggris datang ke sini, maka bikin benteng apa? Marlborough. Ya, bikin itu untuk apa? Menghindari serangan turunan monyet. Karena orang Nusantara distigmakan oleh orang Eropa turunan monyet, dalam teori evolusi namanya Pithecanthropus, dan Pithecanthropus tertua ada di Nusantara. Makanya Daedalus Raffles ketika melihat orang Indonesia layak diperbudak dan dikerjakan secara paksa. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, dari dulu udah diajari manusia berbeda. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau tidak mengerti mana perbedaan bangsa dan suku. Lah itulah makanya kemudian kalau orang hatinya tenang karena tasawufnya mateng, zikirnya mateng, tenang dia lihat siapapun, para kiai ketemu dengan orang non muslim biasa aja, nggak pakai kafir, enggak, biasa aja. Sama-sama di dunia. Kalau kita nggak punya ya kita ambil dari mereka. Mereka bisa produksi duren. Nah kalau di sini belum buah, kita ambil duren dari Thailand. Kita kepanasan, kita pengen kipas angin, ya kita beli dari orang-orang Cina. Kalau kita terlalu banyak anak karena nggak bisa dikendalikan, ya kita beli kondom dari Singapura, biasa aja. Nah itu kehidupan. Makanya para ulama yang tasawufnya mateng membuat negara ini tentram, nggak ribut terus gini. Dan itu bisa dilihat ketika para ulama ketika baca Fatihah bismillahnya masih ada. Tapi ketika orang baca Fatihah bismillahnya hilang, biasanya terus kakunya luar biasa. Coba sampai teliti ini. Bertu penelitian masjid-masjid yang diimami oleh orang yang bismillahnya hilang menghasilkan orang-orang yang keras, bisa diteliti itu. Karena dulu memang perdebatannya bisir sama jahar. Itu perdebatan awal, indah kalau masih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu masih benar. Tapi sir itu maknanya dibaca dan makmumnya dengar. Tapi sekarang itu makmum paling depan aja nggak dengar. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lah bagaimana orang bisa mengenal Allah kalau tidak pernah menyebut, langsung memuji? Ya masalah. Nah inilah. Ini makanya bangsa ini butuh orang-orang yang hatinya tenang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang memang ditakdirkan oleh Allah berada dalam puluhan bangsa dan puluhan suku. Nah bangsa ini menjadi lebih selamat karena kedatangan kaum muslimin. Dulu bangsa ini adalah bangsa dengan sistem yang kita kenal dengan kerajaan, dan kerajaan besar salah satunya ada di sini, mulai dari Palembang, Bengkulu sampai sini. Ini kerajaan besarnya namanya Sriwijaya. Ini kerajaan besar, jangan salah sampean. Universitas terbesar di dunia ada di Palembang, namanya Nalanda. Yang satu di Majapahit, Nalanda Majapahit, Nalanda Palembang. Kitabnya Negara Kertagama dan Sutasoma. Ini kerajaan besar, di mana Palembang dan kerajaan Singasari dan Majapahit mampu menaklukkan Mongolia. Ini bukan bangsa kecil, bangsa besar. Eropa dihancur leburkan sama Mongolia, Cina dihancur leburkan sama Mongolia, Arab dihancur leburkan sama Mongolia. Tapi begitu ketemu bangsa Nusantara, dihadang oleh orang-orang Sriwijaya, dipukul sama orang-orang dari Singasari, maka kemudian Mongolia hancur lebur di Selat Malaka.
Loh, ini kita bangsa yang kuat. Jadi di sini ini bangsa bukan bangsa kecil ketika kaum muslimin sebelum datang. Makanya kita ini selalu diajarkan kita bangsa kecil, bangsa bodoh. Ini sebenarnya orang-orang yang sedang membodohi bangsa kita. Sampai hari ini bangsa kita bukan bangsa kecil. Cerita-cerita besar orang Eropa kita punya. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Eng Tai. Orang Arab punya Kais dan Laila. Apakah orang Indonesia nggak punya? Orang Sumatera punya kisah cinta yang mengharu biru, yang banyak. Apa contohnya di sini kisah cinta yang mengharu biru? Ya itulah pokoknya ada kan? Datuk Maringgi. Itu tua. Wah, lebih tua lagi. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Di sini punya orang kuat namanya Pahit Lidah. Namanya 7 kakak beradik. Di Jawa ada namanya Bantung Bontowoso. Di Madura ada namanya Joko Tole. Di Kalimantan ada namanya Lambung Mangku. Lengkap ini. Sana punya cerita Ibu Tiri yang kejam. Kita punya. Sama juga. Sana namanya Cinderella. Sini bawang putih, bawang merah. Sana punya Charlie Chaplin. Sini punya Pak Pandir, Pak Belalang. Lengkap bangsa kita. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Apa bedanya? Alat musik kita menjadi ukuran. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh, Jerman sekarang kalang kabut melihat kerisnya orang Indonesia. Orang Jerman hanya sanggup memanaskan logam di suhu 7000. Di atas itu reaktornya nggak kuat. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya keris. Orang Palembang punya keris. Orang sini punya, sana punya rencong. Ternyata logam bintang yang dilebur meleleh di suhu 15.000 derajat. Orang Jerman sampai sekarang bingung, suhu 15.000 derajat itu dari mana? Pengapian apa? Nggak ada yang bisa jawab, saya juga nggak bisa jawab. Akhirnya saya jawab ngawur. Orang sini mengenal jin. Jinnya suruh bawa logam masuk neraka, angkat lagi, pukul ya, cuman ya akhirnya guyonnya begitu, wong kita juga nggak ngerti. Apalagi sekarang banyak orang memusyrikkan keris, memusyrikkan logam, gamelan dibid'ahkan, musyrik apa keris dimusyrikkan, senjata-senjata lokal dimusyrikkan. Pada saat yang sama mereka kehilangan keris, kehilangan senjata, tapi juga kehilangan ilmu metalurgi dan kehilangan ilmu pertambangan. Semoga Bengkulu tidak ikut tersesat. Hargai ini luar biasa bangsa ini. Jadi Islam datang itu kita sudah jadi bangsa. Diceritani surga air mengalir, orang Bengkulu apa? Yang di Bengkulu itu air mengalir di mana-mana. Makanya tidak ada cerita pengislaman, cerita tentang surga yang mengalir. Diceritani nanti di surga itu istrinya banyak. Orang Nusantara, orang Bengkulu nggak terlalu tertarik. Karena apa? Di sini punya satu aja cerewetnya luar biasa. Di Arab sana perempuan nurut sama laki-laki karena seluruh pekerjaan itu laki-laki, perang laki-laki, berdagang laki-laki, berebut kawasan laki-laki. Perempuan tinggal nurut. Lah di sini perempuannya mandiri. Karena perempuan bisa bekerja secara mandiri, metik kopi, perempuan yang telaten, nanam padi, perempuan yang telaten, buka kemiri, perempuan yang telaten, ngambili sawit, perempuan yang telaten. Maka perempuan Indonesia perempuan mandiri. Maka jangan sekali-sekali melukai perempuan
Indonesia. Kamu ditinggal pergi dengan laki yang lain, pusing kamu. Karena perempuan Indonesia itu mandiri. Maka ada perempuan menjanda 25 tahun kuat, laki-laki nggak kuat. Laki-laki itu kadang sok-sokan aja, merasa kuat dengan istrinya. Aku nggak terlalu cinta, aku lebih suka sama, aku nggak mau aku nggak mau bercerai. Demi siapa? Demi anak. Bohong. Saya bilang, Bu, laki-laki kalau mengatakan aku tidak bercerai denganmu demi anak, bohong. Karena laki-laki itu lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Asli. Laki-laki itu bohong kalau berkata gitu. Karena laki-laki itu cinta istri daripada anak. Sangat mencintai istrinya laki-laki Indonesia. Buktinya ada. Pulang kerja anaknya di pangku tetangganya. Terima kasih. Terima kasih Pak, kamu sudah ikut gendong anak saya. Coba pulang kerja terus istrinya yang dipangku tetangga, oh bisa langsung tembak tempat itu. Itu menandakan bahwa laki-laki lebih mencintai istrinya. Makanya kalau aku biarkan kau karena demi anak, bohong. Demi istri. Saya sudah membuktikan kok. Dan perempuan Indonesia mandiri. Makanya kalau perempuan itu cerewet di sini karena bisa kerja sendiri, bisa punya uang sendiri. Bahkan laki-laki lebih sering minta rokok pada istri. Rokok ibu, nah rokok ini. Lah itu, makanya laki-laki jangan sok-sokan di sini ya. Iya, perempuan ini mandiri. Iya, tenaga kerja di mall sebagian besar perempuan. Bahkan iklan TV semuanya perempuan. Laki-laki cuman kebagian iklan kepala pusing sama mencret. Itu menandakan bahwa perempuan lebih laku daripada laki. Ayo jak mano kau. Loh, makanya para wali, para ulama luar biasa ketika datang ke sini. Ini gimana caranya agar bangsa dengan sistem seperti ini Islam bisa masuk itu. Sementara pembawa ajaran Islam waktu itu sudah punya pengalaman apa? Kehilangan tanah air. Jadi pembawa Islam dari Arab sana itu udah punya pengalaman betapa tidak enaknya tidak punya tanah air. Karena apa? Cucu Rasulullah diusir dari Jazirah Arab. Bahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibantai, dibunuh. Karena apa? Perebutan kekuasaan. Maka kemudian Sayyidina Husain terakhir dibunuh di Karbala. Dilalah peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Maka kemudian oleh orang Nusantara peristiwa itu agar tidak terulang selalu diingat-ingat dengan mengenang bulan Asyura. Dengan cara apa? Bikin bubur merah putih, bikin santunan anak yatim. Di pantai-pantai di Sumatera ada acara tabut, ada acara tabui, ya. Ada kan? Tabut. Itu sebenarnya adalah memperingati terbunuhnya cucu Rasulullah. Itu bukan Syiah. Kalau ada yang mengatakan itu Syiah, suruh sini tak ajak diskusi sama saya. Itu bukan Syiah, itu adalah duka seluruh kaum muslimin di dunia. Lah tapi kenapa kok pakai tabut, pakai menara-menara kecil gitu ya dipikul? Karena kejadiannya ada di Persia, kejadiannya di Karbala. Karbala itu negara Iran situ. Di situ kejadiannya. Lah kok bisa kejadiannya di situ? Karena Sayyidina Husain itu menantu Raja Rustum, yang orang Indonesia mengenal dengan nama Rustam. Raja Rustum itu raja Persia. Itu raja Persia, kekuasaan terbesar setelah Arab. Dan di Jazirah Arab kekuasaan terbesar di Persia itu. Rajanya Rustum. Enggak ada yang sanggup mengislamkan dia kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang ke Persia bawa anaknya.
Akhirnya Raja Rustum tertarik sama Sayyidina Husain, diambil menantu. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya orang Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali. Makanya karena Sayyidina Husain terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah, maka tidak ada nama Yazid di Iran, itu nggak ada. Lah kalau di sini nggak ada urusannya, ada kiai namanya Yazid, anaknya namanya Ali. Ada kiai namanya Ali, anaknya namanya Yazid. Artinya di sini tidak pernah mendapat beban sejarah. Makanya kalau Persia atau Iran mencintai Sayyidina Ali, ya pantas menjadi Syiah, karena di sana Sayyidina Ali adalah besan Raja Rustum. Dan orang Majusi itu dulu menyembah api. Majusi dalam ilmu modern dikenal dengan nama agama Zoroaster. Agama Zoroaster, nabinya bernama Zarathustra, ajarannya nihilisme. Tuhannya dua, Ahriman Tuhan terang, Ahura Mazda Tuhan gelap. Tapi oleh Al-Quran penyembah api disebut Majus atau Majusi. Nah orang Majusi kalau menyembah api itu ditaruh di bangunan tinggi apinya. Bangunan menaruh api namanya Manaro. Makanya begitu ikut Islam, apinya dibuang tapi manaronya ditaruh di depan masjid. Seluruh dunia Islam lihat manaro di depan masjid Persia kok bagus, maka semua kaum muslimin berlomba-lomba bikin manaro. Itu yang sampai Bengkulu namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Dan menara-menara kecil itu biasanya dipakai untuk ngangkut mayat atau apa, kerandanya itu dibentuk menara-menara kecil. Waktu itu saking banyaknya yang terbunuh, maka butuh keranda mayat yang banyak. Lah peristiwa itu diabadikan dengan namanya tabut atau tabui kata orang sana. Itu bukan budaya Syiah, itu bentuk duka seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Loh ini kan mesti didudukkan persoalannya. Tapi bagi yang tidak paham, itu Syiah, itu musyrik, itu bid'ah. Sini orang kayak gitu tak ajak diskusi di sini sama saya. Karena apa? Bengkulu punya itu artinya apa? Bahwa yang membawa Islam ke Nusantara benar-benar keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Islam yang ada di Bengkulu bukan Islam sempalan, tapi Islam asli yang dibawa oleh dzurriyyah Rasul dari tanah Jazirah Arab. Lah itu lah. Lah ini yang kayak gini kan mesti didudukkan. Makanya dulu saya ngomong kalau bisa upacara-upacara seperti itu diadakan agar orang ingat. Karena para cucu-cucu Rasul itu selalu mengingat itu. Karena dengan mengingat itu, maka dulu cucu-cucu Rasulullah ketika Islam sampai sini tidak menabrak bangsa Nusantara. Contoh mereka tidak nabrak, ya. Contohnya Rasulullah itu di sana pakai jubah. Jubah itu baju syar'i. Tapi nggak mungkin dipakai di sini untuk nelayan, untuk yang nanam padi, nggak bisa. Maka ulama-ulama sana agar tidak lepas dari syariat, maka potongan baju syar'i disebut sarung. Ini loh potongan baju syar'i itu dipotong. Potongannya namanya syar'un. Orang Nusantara menyebutnya sarung, saruan jadi sarungan. Begitu dilinting aurat laki-laki baina surra war rukbah nggak masalah karena langsung ada cantolannya di sini. Maka ulama-ulama tua kalau sholat Allahu Akbar nyantol. Nah yang baru-baru yang nggak mau pakai sarung biasanya Allahu Akbar segini karena takut melorot. Jadi jangan lupa dipikir bangsa ini tercerabut gitu. Islam ya Islam, mana ada Islam Nusantara? Itu cara berpikir yang aneh. Gak ada orang mengatakan Islam Nusantara adalah agama baru. Itu cara ulama dulu menerapkan Islam di Nusantara. Yang orang Malaysia mereka menyebut Islam hadori.
Muhammadiyah menyebut Islam berkemajuan, PKS menyebut Islam terpadu, santri menyebut Islam Nusantara. Loh, apa bedanya? Kenapa yang lain kok gak kamu emosi, tapi santri yang menyebut kenapa kalian emosi? Kan aneh, Dul. Kan jadi aneh. Tapi sekarang berhenti gara-gara Pak Prabowo sudah jadi satu sama Pak Joko. Nggak ada lagi isu itu, lewat sudah, nggak laku sudah, kedaluarsa. Ribut ini ya, coba. Loh, Islam ini, Islam di Nusantara membangun. Dulu sistemnya raja dan hamba. Maka kemudian agar punya bangsa baru, tanah air baru, tidak menabrak bangsa dan negara yang ada. Kerajaan yang tadinya raja dan hamba, mutlak kekuasaannya, para ulama membentuk sistem kecil di antara raja dan hamba, namanya musyarakah, yang akhirnya disebut masyarakat. Itu cara para ulama awal membentuk komunitas baru yang saling mengerti dan bertanggung jawab, namanya musyarakah. Lahir konsep baru namanya masyarakat, hidup saling bersama dan bertanggung jawab. Nah, kalau sudah bersama dan saling bertanggung jawab, jangan salah, tidak ada raja, tidak ada hamba. Yang ada adalah siapa? Manusia hidup saling bertanggung jawab. Lah, kalau manusia hidup saling bertanggung jawab, raja tidak bisa memaksa hamba, tapi hamba bertanggung jawab pada kerajaannya. Konsep itu milik Rasulullah. Namanya konsep apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah ra'in, kalian adalah pemimpin, dan kalian semua adalah ra'iyah, saling bertanggung jawab. Maka raja dan hamba dilebur dalam konsep Rasulullah, namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu konsep Rasulullah, bukan bahasanya PKI. Rakyat itu bahasa Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nggak ada yang bisa. Makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafirkan lagi, karena kafir itu menyerang. Kalau hidup bersama rukun namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Makanya ulama-ulama kita jarang yang mengkafirkan orang Indonesia loh, ini loh ya. Tapi para ulama dulu ini tidak dihilangkan. Yang hamba masih boleh bilang ambo, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang kawulo di Jawa masih boleh bilang kulo, yang pukulun di Sumatera atau di Kalimantan masih boleh bilang ulun, yang Jawa Barat abdi masih boleh bilang abdi. Lah ra'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu, membicarakan nasib ra'iyah. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri, maka membicarakan nasibnya para ra'iyah. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum, lahirlah konsep musyawarah. Ini bahasa Al-Quran, musyawarah itu. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Dan bahasa ra'iyah, bahasa musyarakah, bahasa majelis, bahasa musyawarah, ini menjadi bahasa undang-undang dan menjadi lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lo kayak gini kok kamu bilang negeri tauhid, itu piye betul? Ini orang-orang tidak ngerti. Nah, kalau mau ngangkat pemimpin standar wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi presiden, kursi bupati, kursi gubernur. Tapi yang mendesain ini semua dulu adalah wali-wali Allah, para ulama awal yang kesini disebut wali. Maka kawasan bagaimana membentuk musyarakah yang diajarkan para wali dari Sabang sampai Merauke disebut wilayah.
wilayah. Artinya wali meninggalkan wilayah. Ini loh jawabannya. Kalau ada pertanyaan besar, seluruh dunia sekarang bertanya-tanya tentang bangsa Indonesia. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya satu, bahwa bangsa kita bukan bangsa kecil tapi bangsa yang hebat. Kenapa? Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini prestasi luar biasa. Makanya Indonesia itu dari dulu bersatu. Karena Indonesia konsepnya dari awal Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kayak saya ini juga bersatu. Kalau saya di Arab sana namanya Syekhun, Ustadzun, Al-Karim, Al-Alim, panjang. Masuk Nusantara karena saya di Jawa namanya Kiai. Kiai itu nama lokal, bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul nggak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, nggak bisa. Kita lokal, tapi kita juga kompromi bahwa yang namanya kiai bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada keris Kiai Sengkelat, tapi baru ada Kiai Haji biasa. Dari dulu kita ini bersatu. Islam datang, kenapa? Sudah rukun di sini. Maka Islam ketika mengajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin, orang Nusantara sudah punya peradaban, makan nggak makan kumpul. Makanya kalau nggak makan aja kumpul, maka kalau sudah ngumpul harus dikasih makan. Itu lah itu biasa. Iya, nanti lagi baru ada makanannya, ada belum datang. Ya, itu Indonesia. Makanya ketika di sana diajarkan wala yakhudhu ala ta'am, ini sini sudah ngumpul. Ada orang lahir ngumpul makan, ada orang mati ngumpul makan sampai 7 hari. Setahun sekali khol makan, tasyakuran makan, bahkan tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, tetap dibawain makan itu khas Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia makanan banyak. Orang Arab makanannya susah, makanannya cuma kurma, daging sama roti. Makanannya pakai 3 jari karena sedikit. Kalau dicawok gini cepet habis. Orang Eropa makanannya cuma daging, kentang, sama susu keras namanya keju, susu busuk namanya yogurt. Pengen bawang aja dia dari Bombay, yang kalau dipotong membuat kita berderai air mata. Makanya nangis yang berderai-derai tanpa sebab namanya tangisan Bombay. Lah ini Cina makanannya nggak banyak, cuman tepung sama kepala babi tadi itu. Makanya dibikin panjang pakai sumpit biar awet. Lah orang Indonesia makanannya nggak bisa dihitung. Ada nasi, ada jagung, ada tela, ada ubi, ada umbut. Banyaklah di sini. Ya apa saja bisa dimakan. Lautannya menyediakan makanan yang banyak. Buahnya paling banyak Indonesia, ada duku, ada duren. Makanya orang Eropa karena nggak tahu duren, maka mereka menyebut king's fruit karena menangan. Jadi raja ini rajanya buah-buahan, pepaya ditabrak duren hancur. Mangga ditabrak duren hancur, makanya oh ini king, ini rajanya. Lah queen's fruit adalah manggis. Karena pakai mahkota bagus hitam tapi dalamnya putih, persis kayak orang Indonesia, kecil-kecil hitam-hitam tapi hatinya baik loh. Queen fruit yang luarnya bagus dalamnya jelek, kedondong. Maka jadi manusia jangan kayak kedondong. Luarnya bagus dalamnya cerawut-cerawut. No, makanannya banyak, makanya makan nggak makan kumpul. Ketika kaum muslimin diajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin.
Indonesia sudah tenang, tidak ada keributan agama. Karena keributan agama terbesar pertama ada di Nusantara. Perang antara orang Buddha sama orang Hindu, Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra perang, yang Wangsa Sanjaya Hindu, Wangsa Shailendra Buddha. Sampai Raja Sanjaya nggak mau jadi raja, pindah ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma. Yang Wangsa Shailendra beragama Buddha, dipimpin Garung atau Semaratungga. Garung atau Semaratungga ini anti Hindu, lihat orang Hindu bunuh, lihat orang Hindu bunuh. Tapi setelah menang perang mau bikin candi nggak bisa. Makanya kemudian cari arsitek, ketemu orang Hindu, maka dibangunlah candi Buddha oleh arsitek Hindu. Lahir candi Buddha nuansana Hindu, namanya Sambara Budura atau dikenal dengan nama Borobudur. Jadi Borobudur itu arsiteknya adalah Panukuh atau Gunadharma, yang bangun adalah Semaratungga. Maka ada orang mengatakan bahwa itu karya Nabi Sulaiman. Ini kebohongan luar biasa dan jangan pernah ikut. Karena apa? Nabi Sulaiman bukan dari Sleman. Nabi Sulaiman berada dalam kawasan yang Al-Quran menyebutnya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah adalah Filistin atau Baitul Maqdis. Maka jangan percaya, wong tempat saya itu Sleman itu. Saya nggak percaya Nabi Sulaiman dari Sleman. Ratu Saba dari Wonosobo. Apa? Waktu asar 15.10. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Kenapa? Sholat asar kan batasnya sampai jam 5. Loh, sholat itu panjang waktunya. Makanya ulama Nusantara kalau sholat sering mundur karena panjang. Karena di sini makmumnya ada yang masih di sawah. Biasa aja sholat duhur mestinya jam berapa? 12. Berapa di sini sholat duhur? 12. Kalau ulama lama biasa mundur sampai setengah 3, biasa. Mundur sampai jam 2 nggak ada masalah sholat itu. Wang as-sholatu ala waktiha, sholat di atas waktu sholat. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, Allahu akbar. Baru 1 rakaat deng asar masih boleh karena kepalanya masih di sholat duhur. Lu gak pernah ngaji fikih ya? Ya lah ini mana? Kalau ngaji yo, sholat kok kata orang ngaji. Kita di sawah sama suami istri, Pak yo pulang. Kita ini waktunya udah mepet, ayo sholat. Nah terus ini kenapa? Ya ini udah mepet, akhirnya pulanglah suami istri ini. Si ibu ternyata bilang, Pak saya ngompol, saya tak mandi dulu nanti saya makmum. Akhirnya bapaknya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati, adaan imaman, makmumnya belum ada. Makmumnya lagi mandi tapi sudah janjian. Tiba-tiba 1 rakaat deng asar. Istrinya belum waktu sholat, tapi suaminya dapat 1 rakaat di waktu zuhur. Lah nanti tinggal selesai mandi, si ibu ini terus saja keluar, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman, masih boleh karena makmumnya kepalanya masih di sholat zuhur. Tapi jangan dipakai sering-sering, itu aja. Lo yang kayak gini, wah nanti kapan-kapan tak ajak ngaji bab sholat ya lo kayak gini, biar nggak. Kalau ngaji pengajian gini mundur nggak apa-apa. Iya, waduh susah ini sama orang Bengkulu ini. Ya saja, makanya kalau di Jawa kiai ngaji ditunggu belum datang ya. Robana, Robana, masih belum datang. Tombo hati, karena capek nunggu ya. Hatinya sendiri tambani. Masih belum datang, ngamuk diurukian, yang baru datang. Biasa. Ya ini ngaji tak jelasin. Apa tadi mau? No ae sampean niku. So kapan-kapan ngaji nang Jawa tak ulang nang pondok no. Jadi jangan begitu. Ya, wis iku bab sesuk tak tokakno kiai ini rene. Biasa aja, adzan ya adzano nanti dijawab, setelah itu ngaji lagi. Kok repot. Pak Gubernur kan tidak ada batasnya tadi kan? Saya instruksinya Pak Gubernur. Pak Gubernur bilang batasnya nggak ada, ya saya terus. Tapi perintah Allah ini gimana? Loh, wong haji itu perintah Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti, perintah Allah.
Tapi kalau masuk tidak diizinkan sama Ibnu Saud, nggak pakai paspor, ya nggak bisa masuk kita. Makanya pemimpin itu harus dihargai karena beliau menentukan apapun yang akan kita lakukan.